被你咖喱，哎！Pada tahun 1965, hanya sedikit orang yang percaya bahwa konflik yang masih terbatas di Vietnam akan berubah menjadi perang skala penuh. Di kapal induk Teluk Tonkin Amerika Serikat, terlihat beberapa orang tengah melihat sebuah video bagaimana cara bertahan di dalam hutan. Dari beberapa pilot itu diperkenalkan dengan seorang pria bernama Dieter Dengler. Mereka akan ditugaskan terbang melewati Vietnam Utara untuk mencegat perbekalan musuh, yang dimana mereka harus masuk ke dalam wilayah Laos. Dan misi rahasia ini merupakan misi pertama dari Dieter Dengler. Mendengar bahwa ini misi pertamanya, Dieter tampak antusias. Dieter dan yang lainnya kemudian bersiap untuk melakukan penerbangan. Penerbangan pun dilakukan. Singkat cerita, Dieter dan yang lainnya sudah berada di Laos dan sedikit lagi melewati Vietnam Utara. Dieter pun lalu menurunkan rudal-rudal untuk menghancurkan markas musuh. Naasnya, karena pesawat Dieter terlalu rendah, sayap pesawat berhasil ditembak oleh pasukan Laos. Untungnya, Dieter berhasil lompat sebelum pesawat meledak. Namun, ketegangan masih belum selesai. Dieter harus segera kabur sebelum pasukan Laos menangkapnya. Dieter kemudian bersembunyi di semak-semak. Dan alhasil, Dieter berhasil selamat dari kejaran para pasukan Laos. Setelah aman, Dieter pun secara perlahan berjalan menelusuri hutan, sambil dirinya menunggu bantuan. Saat berjalan, Dieter menemukan sebuah saung. Dieter pun lalu menghampiri saung itu, serta mengambil 2 buah ubi yang ada di sana. Keesokan harinya, Dieter terbangun dari tidurnya. Tidak lama kemudian, Dieter melihat sebuah helikopter milik regu penyelamat. Namun, saat Dieter ingin keluar dari semak-semak, penduduk Laos lewat di hadapannya. Setelah semuanya aman, Dieter pun kembali mencari regu penyelamat. Dengan harapan, regu penyelamat berhasil menemukan dirinya. Namun, setelah beberapa saat menunggu, regu penyelamat tak kunjung kembali. Hari mulai panas. Dengan rasa haus di tenggorokannya, Dieter sejenak mencari sungai untuk meminumnya. Naasnya, dari belakang pasukan Laos berhasil menangkapnya. Dan si gondrong ini bernama Peter Lau. Para pasukan Laos kemudian membawa Dieter ke sebuah pemukiman warga. Peter dan para pasukannya lalu mengikat tangan serta kaki dari Dieter dan membiarkannya seharian. Dieter menjadi tontonan para warga. Keesokan harinya, Dieter terbangun dari tidurnya. Dengan tangan dan kaki yang masih terikat, Dieter meminta Peter untuk ke toilet. Namun, Peter tidak menggubrisnya. Kemudian, Peter dan para pasukan Laos membawa Dieter ke sebuah tempat. Di perjalanan, para pasukan Laos memutuskan untuk istirahat sejenak. Peter pun lalu membuat perapian secara manual. Dieter yang melihatnya tampak kagum karena baru pertama kali melihatnya. Singkat cerita, Dieter sudah tiba di sebuah tempat di mana ia bertemu dengan petinggi Laos. Petinggi Laos itu pun memberikan sebuah perjanjian kepada Dieter. Dan jika Dieter setuju, dirinya akan melindungi dan memberi kebebasan kepada Dieter. Namun Dieter menolak. Dieter tidak mungkin mengkhianati negaranya sendiri. Mendengar penolakan itu, dirinya terpaksa menghukum Dieter. Dengan kejamnya, para pasukan Laos menyiksa Dieter dengan menggusurnya menggunakan sebuah kerbau sambil tangan dan kakinya terikat. Tidak hanya itu, dengan tidak berperi kemanusiaannya, para pasukan Laos memasukkan Dieter ke sebuah sumur kecil berisikan air kotor semalaman. Keesokan harinya, para pasukan Laos membawa Dieter ke sebuah kamp tahanan atau sebuah penjara yang ada di sana. Di kamp tahanan itu, Dieter bertemu dengan 2 tahanan Amerika bernama Duane Martin dan Jean. Tidak hanya mereka, di sana juga terdapat 3 tahanan lokal bernama Yik Chiuto, Pisit, dan Proset.
Mereka semua sudah lama ditahan di kamp tahanan ini. Jin pun kemudian mengenalkan semua penjaga-penjaga yang ada di kamp tahanan. Di antaranya ada Jumbo yang merupakan satu-satunya penjaga baik dan ramah. Dieter lalu bilang saat malam hari dirinya akan kabur dari kamp tahanan ini. Namun Jin membantahnya karena akan sulit kabur dari kamp ini. Dan jika pelarian ini berhasil pun mereka tidak akan tahan dalam 2 hari karena mereka akan kekurangan makanan. Dan juga ternyata setiap malam hari tangan mereka diborgol satu sama lain. Tidak hanya itu, kaki mereka juga dipasung agar tidak bisa kemana-mana. Keesokan harinya, Dieter membuat rencana. Dieter meminta semua temannya untuk berpencar membuat pengalihan. Setelah semua penjaga mengikuti teman-temannya, Dieter menghampiri Jumbo dan langsung mencabut paku di sampingnya dengan iming-iming meminta pasta gigi. Hari demi hari, Dieter menghabiskan waktunya di kamp tahanan tanpa bisa pergi kemana-mana. Karena jika dirinya nekat kabur, dirinya tidak akan bisa hidup lama. Di keesokan paginya, para tentara mengunjungi kamp tahanan untuk melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, Dieter dan temannya sedang makan sambil mereka asik mengobrol. Namun tiba-tiba senjata dari salah satu penjaga mengalami error, mengakibatkan senjata itu menembak dengan sendirinya. Semua orang panik. Untungnya, Dieter dan yang lainnya baik-baik saja. Setelah kejadian tersebut, Dieter kemudian mendapatkan sebuah rencana. Dieter meminta semua temannya untuk mengumpulkan jatah makanan mereka, agar saat pelarian nanti mereka semua tidak begitu kekurangan makanan. Dieter berniat kabur dari kamp tahanan ini. Dirinya berencana pergi mengajak teman-temannya mengarah ke Thailand. Di malam harinya, Dieter dan Duen mencoba membuka lantai kayu. Setelah terbuka, Dieter langsung turun ke bawah. Dieter diam-diam keluar dan ia langsung membuka pegar kayu dan memberinya tanda agar nanti mereka mudah untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Dieter mengajak Duen melihat pagar yang telah dibuka dan diberi tanda. Setelah melihatnya, mereka kembali ke camp dan memutuskan untuk pergi pada tanggal 4 Juli. Kemudian, para penjaga datang memberikan makanan berupa cacing dan belatung. Melihat itu, semua orang pun tidak nafsu untuk makan. Akan tetapi, Dieter tidak cengeng. Ia tetap memakannya. Sebaliknya, Jin tidak ingin memakannya dan meminta Dieter mengembalikan makanan yang sudah ditumpuk. Mendengar itu, Dieter menolak memberikannya. Sampai-sampai saat malam hari, Dieter tidak membukakan borgol seperti biasanya. Dikarenakan Dieter takut Jin mengacaukan rencana yang selama ini telah mereka buat. Keesokan paginya, tampak Jin dan Dieter masih bertengkar soal yang kemarin. Duen kemudian meminta Dieter untuk meminta maaf. Dieter pun menurutinya. Ia meminta maaf kepada Jin, dan Jin pun memaafkannya. Tidak lama setelah itu, Yixi mendengar perbincangan para penjaga di balik tembok kayu tempat dirinya ditahan. Yixi pun lalu memberitahukan semua yang ia dengar kepada teman-temannya, dengan mengatakan bahwa para penjaga berencana menggiring kita semua ke hutan untuk dibunuh. Mendengar itu, Dieter terpaksa mempercepat rencana pelarian dan akan dilakukan esok hari. Di keesokan paginya, Dieter bilang bahwa dirinya dan Duen akan pergi melewati pagar ke sebelah samping, sedangkan Jin dan yang lainnya pergi ke samping yang lain, dan mereka akan bertemu di dapur untuk mengepung para penjaga. Dieter dan Duen pun bergegas pergi melewati pagar yang telah ia buka. Dieter pun lalu mengambil senjata-senjata yang telah ditinggal makan oleh para penjaga. Dieter memberikan senjata-senjata itu kepada temannya yang lain. Dieter dan Duen pun lalu berjalan mengendap-endap untuk mengepung para penjaga yang sedang makan. Dieter bersiap menyerang. Dieter menembaki semua penjaga sampai tewas. Namun Dieter tidak membunuh Jumbo karena selama ini Jumbo selalu baik kepadanya. Tampak Dieter sangat marah karena Jin tidak mengikuti rencananya. Dieter pun mengambil semua makanan yang ada di sana. Dan setelah itu, Dieter dan Duen langsung bergegas pergi. Setelah mengalahkan para penjaga, Dieter bertemu dengan Jin.
Dieter menyalahkan Jin karena tidak mengikuti rencananya dan malah mengambil sepatu miliknya. Jin hanya memikirkan dirinya sendiri. Dieter pun lalu menanyakan di mana sepatu miliknya dan Duen. Namun Jin bilang bahwa sepatu mereka berdua telah diambil oleh Pisit. Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba Yisi pergi. Dan Dieter memutuskan untuk pergi bersama Duen, meninggalkan Jin seorang. Dieter dan Duen perlahan-lahan menelusuri hutan untuk mencari bantuan. Di tengah perjalanan, tidak sengaja mereka melihat sebuah sungai. Mereka pun lalu membuat sebuah rakit untuk menelusuri sungai dengan harapan mereka bisa sampai di perbatasan Thailand. Naasnya bukan itu yang didapat. Mereka berdua malah melihat air terjun di hadapan mereka. Mereka berdua langsung panik. Dieter pun lalu membantu Duen berenang ke tepi sungai. Mereka berhasil selamat. Hari demi hari mereka berada di hutan dengan perbekalan yang semakin menipis. Keesokan paginya, Dieter melihat penduduk lokal tengah menangkap ikan di sungai. Setelah penduduk itu pergi, Dieter dan Duen kembali melanjutkan perjalanan. Namun tidak sengaja Dieter menemukan sebuah sepatu butut. Dan dirinya dengan sukarela menghadiahkan sepatu itu kepada sahabatnya Duen. Dieter lalu berpendapat bahwa kita tidak bisa menggunakan senjata ini untuk berburu. Karena suara gaduhnya akan menarik perhatian para penduduk, dan oleh karena itu, Dieter memutuskan untuk membuang senjata tersebut. Dieter dan Duen kembali melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, Dieter dan Duen melihat beberapa gubuk yang sudah ditinggalkan oleh para penduduk. Dieter dan Duen sejenak beristirahat di sana. Tidak lama kemudian, tiba-tiba helikopter regu penyelamat melintas di atas mereka. Dieter mencoba memanggil helikopter itu. Namun sepertinya helikopter itu tidak melihat Dieter dan pergi meninggalkannya. Duen yang melihatnya tampak kecewa. Dirinya menangis karena sudah tidak sanggup lagi dengan semua ini. Dieter yang melihatnya mencoba menenangkan sahabatnya itu. Keesokan paginya, Duen terbangun dari tidurnya dan mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Naasnya mereka malah bertemu dengan para penduduk. Penduduk yang tidak menyukai orang Amerika langsung membacok kepala Duen hingga tewas. Dieter bergegas pergi melarikan diri. Dan untungnya, Dieter berhasil bersembunyi dari kejaran para penduduk. Di sore harinya, Dieter melihat sekelompok tentara tengah makan ikan bakar di pinggir sungai. Seusai tentara pergi, Dieter menghampiri tempat itu untuk membawa sisa ikan bakar yang telah ditinggalkan oleh para tentara. Dieter pun lalu memakannya. Namun, tiba-tiba sosok Duen menghampirinya. Akan tetapi, di saat Dieter menoleh, Duen pun menghilang. Dieter masih memikirkan sahabatnya itu. Di keesokan paginya, di pinggir sungai, Dieter melihat seekor ular. Dieter nekat mengambil ular itu dan memakannya secara mentah. Dieter sangat lahap memakannya. Namun saat sedang asik makan, tiba-tiba dirinya kembali melihat helikopter regu penyelamat. Dieter terus mencoba memanggil helikopter itu. Dan pada akhirnya helikopter itu sadar bahwa itu adalah Dieter yang selama ini menghilang di hutan Laos. Regu penyelamat pun kemudian menghampiri Dieter dan memberinya sebuah tali untuk naik ke atas. Dan pada akhirnya Dieter pun selamat. Para prajurit membawanya ke markas. Sesampainya di sana, Dieter langsung dibawa naik ambulan menuju rumah sakit. Singkat cerita, seusai Dieter diperiksa oleh dokter, Dieter langsung diinterogasi oleh dua anggota CIA karena selama ini Dieter menjalankan misi rahasia. Sementara itu, di luar teman-teman Dieter datang membawa sebuah kue ulang tahun. Salah satu temannya pun meminta kepada dua anggota CIA itu untuk mengobrol dengan Dieter 10 menit saja. Setelah beberapa menit kemudian, teman-teman Dieter keluar dari ruangan Dieter dan meminta dua anggota CIA itu memberikan Dieter waktu karena kondisi Dieter yang masih lemah. Padahal itu hanya omong kosong. Dieter ternyata disembunyikan di bawah roda kue dan dibawa oleh teman-temannya. Sesampainya di kapal induk Amerika Serikat, Dieter langsung disambut oleh semua orang yang ada di sana.
Semua orang tampak kagum kepada Dieter karena dirinya mampu bertahan hidup di hutan Laos dengan berbagai ancaman dan makanan seadanya. Laksamana pun lalu memberi penghormatan kepada Dieter karena berhasil kembali dengan selamat. Dan film pun selesai.